Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmatu wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala jalla wa ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-imam Ibnu Majah wal imam Ahmad wal imam An-Nasa'i an as-sahabiyyil jalil Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala hum ahlul Qur'an, ahlullahi wa khassatuhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral mu'minin ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat petunjuk hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat ibadah, dan nikmat-nikmat yang lain, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat tersebut. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Selanjutnya untuk kita semua umat beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral mu'minin ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang memiliki keluarga dan setiap orang bangga terhadap keluarganya, karena setiap orang adalah bagian dari keluarganya, sebagaimana keluarganya adalah bagian dari dirinya. Sebaik apapun dirinya, dia akan kembali kepada keluarganya. Sama seperti seburuk apapun dia tetap bagian dari keluarga tersebut. Sehingga seorang berupaya untuk menjadi anggota keluarga yang terbaik. Kalau itu dalam proses perjalanan, maka berbahagialah yang terus berusaha untuk mempertahankan dirinya, bahwa dia berada dalam upayanya yang sungguh-sungguh menjadi anggota keluarga yang terbaik, menjadi kebanggaan keluarganya, menjadi harapan keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang bangga dan memberikan kebanggaan dan kebaikan kepada keluarganya. Di dalam hadis yang kita sebutkan di dalam muqaddimah khutbah dan menjadi tema khutbah kita pada siang hari ini adalah berbicara tentang keluarga.
Tapi keluarga yang dimaksud bukan keluarga kita, tetapi keluarga Allah, ahlullah. Nanti kita akan jelaskan. Kata baginda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Qalu ya Rasulullah manhum. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa mereka ini?" Pertanyaannya mungkin pertanyaan yang lebih mendasar, mungkin juga mereka sudah paham bahwa Allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sehingga yang ditanya maksudnya apa? Karena Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tidak punya keluarga, tidak punya anak, tidak punya orang tua. Tapi kenapa disebut keluarga? Tentu ada makna majazi, makna perumpamaan, sebagaimana bahasa Arab kaya dengan perumpamaan dalam bahasanya. Maka inilah yang dimaksud dengan innalillahi ahlina minan nas. Makna perumpamaan, Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Siapa mereka? Tentu yang memiliki karakter-karakter yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dimiliki oleh manusia itu, sehingga menjadi bagian dari kebanggaan Allah Subhanahu wa taala. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran, keluarga Al-Quran. Ahlullah, keluarga Allah, wa khassatuhu, dan yang memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita saja berusaha untuk menjadi anggota keluarga yang terbaik di tengah keluarga kita. Apalagi di sini ada yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW tentang keluarga Allah, maka kita menyambutnya, memahaminya sebagai upaya motivasi Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi bagian penting dari yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlullah wa khassatuhu. Siapa mereka ini? Para ulama menjelaskan, ahlullah yakni ahlul Quran. Keluarga Allah maksudnya, kata Nabi SAW, adalah ahlul Quran. Keluarga Al-Quran itu bagaimana? Keluarga Al-Quran itu tentu punya ciri-ciri, punya karakter, punya kebiasaan. Yang pertama adalah al-amiluna bi ahkamihi. Ahlullah, ahlul Quran, keluarga Allah, keluarga Al-Quran adalah orang-orang yang amil, selalu beramal, beraktivitas, beramal, bekerja bi ahkamihi, dengan panduan hukum-hukum Al-Quran. Al-Quran menghalalkan, dia lakukan. Al-Quran mengharamkan, dia tinggalkan. Perilakunya tidak keluar dari batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh hukum-hukum Al-Quran. Al-amiluna bi ahkamihi. Yang berikutnya, ahlullah atau ahlul Quran itu mempunyai karakter kebiasaan al-hafizuna lahu. Hafiz artinya menjaga, hafid artinya juga menghafal. Ya, dua-duanya. Menjaga Al-Quran, menjaga kemuliaan Al-Quran, karena Al-Quran disebut dengan Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia, maka dijaga kemuliaan Al-Quran. Sehingga tidak mungkin seorang mukmin rela melihat Al-Quran tidak dimuliakan, apalagi dihinakan. Wajar kalau terpancing emosi ketika ada penampilan di depan matanya Al-Quran tidak dimuliakan, apalagi dihinakan. Karena ahlul Quran, ahlullah, salah satu karakternya adalah menjaga Al-Quran itu. Makna al-hafizuna lahu, selain menjaga juga menghafal. Jadi tidak salah kalau orang berusaha menghafal, tidak melihat umur.
Saya mah udah kepala 4, saya udah kepala 5, kepala 6, sudah lebih. Kayaknya yang menghafal anak-anak muda sajalah yang hafalannya masih kuat. Lah, karena seorang berusaha untuk hafidul Quran, menghafal Quran, bukan berarti dia harus semuanya 30 juz dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ada memang orang yang menghatamkan hafal Quran, bukan hanya menghatamkan tilawah bacaan, menghatamkan hafal Quran di usia 60 tahun, ada memang. Kalau mau mencontoh itu bagus, tapi kalau tidak jangan ditinggalkan semuanya. Al-Fatihah hafal, alhamdulillah. Nah, rukun dalam sholat, dalam bacaan segala macam. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, qul ya al-kafirun. 4 qul orang sebut hafal, alhamdulillah. Tambah lagi. Ini kan ada di juz 30, juz terakhir, juz amma, tambah lagi. Al-Qadar hafal, tambah lagi. Semampu kita. Tidak pandang umur, karena kemuliaan Al-Quran juga tidak pandang umur. Tidak ada istilahnya yang mendapatkan Al-Quranul Karim, kemuliaan Al-Quran itu karena usianya di bawah 40, karena usianya masih muda. Tidak. Kalau masih muda tidak ada upaya menghafal Al-Quran, yang tuaan umurnya semangat menghafal Al-Quran, dia berhak mendapatkan karim, mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Al-hafidhuna lahu, sifat yang kedua, berusaha terus untuk menjaga, termasuk menghafalkan Al-Quran qadral istita', semampu yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, kata para ulama, al-mutadabbiruna li ma'anihi. Tadabbur. Orang Indonesia menyebut tadabbur alam. Sebetulnya yang tepat tadabbur Al-Quran. Kalau alam itu ditafakuri, tafakkur alam yang lebih tepat. Kalau tadabbur Al-Quran, al-mutadabbiruna, berusaha mentadaburi Al-Quran. Bagaimana mentadaburi Al-Quran? Minimal baca terjemah. Al-Quran bahasa Arab, kita orang Indonesia. Alhamdulillah kalau paham bahasa Arab, pernah belajar bahasa Arab. Kalau belum, jangan kecil hati. Ada Al-Quran terjemah. Baca Al-Quran, baca terjemahnya. Oh masih kurang, tinggal ditambah, baca tafsirnya. Sekarang sudah banyak tafsir-tafsir Al-Quran yang diterjemahkan. Silakan. Belum sanggup membelinya, datang ke perpustakaan, perpustakaan masjid, perpustakaan umum, baca tafsirnya, silakan. Untuk mentadaburi Al-Quran, karena ahlullah, keluarga Allah. Ahlul Quran, keluarga Al-Quran, salah satunya adalah selalu berusaha mentadaburi Al-Quran. Apa ini saya baca nih? Yang saya baca ini maksudnya apa ini? Kok rasanya saya baca, saya belum paham maknanya secara letterlet, tapi rasanya tenang. Ada apa ini? Maka saya pelajari. Itulah tadabbur. Yang ketiga, al-mutadabbiruna lahu. Yang keempat, al-mulazimuna litilawatihi. Selalu berusaha mulazamah. Mulazamah itu disiplin. Bapak yang bekerja di kantor ini kan mulazamah. Mulazamah apa? Hadir tepat waktu. Kerja sesuai dengan porsinya. Kerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Mulazamah itu namanya. Disiplin. Sesuai dengan aturan. Pulang sesuai dengan waktunya. Libur sesuai dengan tempatnya. Mulazamah. Nah ini ahlullah, ahlul Quran, al-mulazimuna bitilawatihi. Rutin, disiplin dalam membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Jadi tilawah Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada kemuliaan karena bulan Ramadan, bulan Al-Quran, betul. Tapi ini tidak berarti di luar bulan Ramadan blas sama sekali tidak ada Al-Quran. Mari kita baca Al-Quran, karena ini merupakan salah satu ciri ahlullah, keluarga Allah, keluarga Al-Quran. Selalu rutin orang tersebut membaca Al-Quran. Dan rutin membaca Al-Quran salah satu ciri benarnya iman kita kepada Al-Quran. Benar nggak kita beriman kepada Al-Quran sebagai kitab suci kita? Lihat tilawahnya, lihat bacaan Al-Quran, rutin nggak? Surat Al-Baqarah, surat nomor 2 ayat 121. 2121.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang kami berikan Al-Qur'an kepada mereka. Al-Qur'an sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk dimuliakan? Pasti. Cukup? Belum. Yatlunahu, mereka mentilawahinya, mereka membacanya rutin. Yatlunahu itu artinya selalu rutin membacanya. Bisa tiap pagi, bisa sehari 2 kali, bisa sehari 3 kali, bisa setiap istirahat jam 12 sampai jam 1, bisa sebelum tidur, bisa setelah subuh, bisa setelah maghrib. Silahkan pilih. Yang penting rutin. Jangan baca sekali 3 halaman, habis itu libur seminggu nggak baca-baca Quran. Tidak begitu. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu, maksudnya rutin dia. Meskipun 1 kali baca cuma 1 lembar, 2 halaman, tapi dia rutin. Ada kosong, baca 1 lembar lagi. Ada waktu lengang, baca 1 halaman lagi. Itu jauh lebih bagus ketimbang sekali baca 1 juz, habis itu tidak baca-baca lagi. Itu bukan yatlunahu namanya. Yang dituntut dalam ayat ini Al-Baqarah 121, yatlunahu, rutin membacanya. Dan ini ciri keimanan kita yang sesungguhnya kepada Al-Quran, karena ayat itu mengatakan ulaika yu'minuna bih. Mereka siapa? Yang yatlunahu, yang rutin membaca Al-Quran. Oleh karena itu, ma'asyiral mukminin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang hadir di masjid ini untuk salat Jumat yang belum baca 1 ayat pun dari Al-Quran hari ini? Sejak kita bangun tadi pagi sebelum subuh sampai salat subuh, persiapan kantor, masuk kantor, sampai salat Jumat, sampai jam 12.25 waktu Masjid Baitul Hasib belum baca Al-Quran, saya himbau setelah Jumat selesai, sebelum melaksanakan kewajiban yang lain, aktivitas yang lain, bacalah dulu Al-Quran, barang 1 halaman, 2 halaman. Karena kalau tidak, kita khawatir hari ini lewat, tidak ada ayat Al-Quran yang kita baca. Na'udzubillah min dzalik. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran ini, baca saja dulu, baca. Apa susahnya baca? Baca, iqra'u, baca. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena nanti Al-Quran yang kita baca ini akan menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah itu kapan? Nanti. Tapi pertama kali yaumul qiyamah bagi kita adalah kematian datang. Itulah yaumul qiyamah pertama bagi kita. Ketika Allah cabut nyawa kita, itulah kiamat pertama. Kita ditanam, dimakamkan, dikubur, tidak ada yang menemani. Orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita sayangi, orang yang paling kita hormati, nggak ada yang mau menemani kita. Sendiri. Siapa yang menemani? Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Bacaan Al-Quran inilah nanti akan menemani, syafi'an, menjadi syafaat. Bukan hanya menemani kita, tapi dia akan menjadi penolong nanti. Kita tidak tahu alam kubur kita seperti apa. Didatangi oleh siapa nanti? Malaikat baik, malaikat yang siap menyiksa, naudzubillah min dzalik. Tapi Al-Quran yang kita baca setiap hari, kata Nabi SAW, syafi'an li ashabihi, akan menjadi syafaat. Oleh karena itu, mari kita baca Al-Quran. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, Al-Baqarah 121, yatlunahu haqqa tilawati. Yang pertama, rutin baca Al-Quran, jangan sampai hari itu kosong dengan bacaan. Yang kedua, bacaan yang hak, haqqa tilawati, bacaan yang hak, yang benar, sesuai dengan haknya. Apa itu? Makhorijul hurufnya penuhi. Kalau kha, ya sebut kha, ghain sebut ghain, ha sebut ha, sin sebut sin. Jangan sin, shin, sa, sod sama semua. Ada makhrajnya masing-masing. Saya belum tahu, belajar. Sebagaimana dulu kita dalam profesi kita sekarang, kerja kita sekarang, kita tidak tahu juga, tapi kita belajar. Akhirnya bisa bahkan jadi ekspor.
Begitu juga dengan Al-Quran. Belajar bagaimana kha, bagaimana tha, bagaimana shad. Bagaimana yang panjang dipanjangkan. Panjang itu ada 2, ada 4, ada 6. Yang pendek jangan dibaca panjang. Komitmen dengan membaca Al-Quran yang hak. Karena Al-Quran punya hak sebagaimana kita punya hak. Kita punya hak. Hak untuk hidup, hak untuk nafas, hak untuk bergerak, hak untuk punya kita. Begitu juga Al-Quran. Punya hak untuk dibaca dengan benar. Maka bacalah Al-Quran pertama rutin. Yang kedua, baca dengan hak dan benar sesuai dengan hukum-hukumnya. Terakhir, dalam khutbah Jumat yang mulia ini, jangan lupa, kalau kita rutin membaca Al-Quran di masjid, good, alhamdulillah. Rutin baca Al-Quran di ruang-ruang kantor kita dalam keadaan waktu-waktu lapang, waktu luang, good, bagus. Itu sangat dianjurkan. Tapi jangan lupa, sampai rumah baca juga Al-Quran. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Baca Al-Quran di rumah kalian, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ada orang yang sanggup tidur di kuburan? Nggak ada. Tapi kalau dia tidak baca Al-Quran satu hari, artinya hari itu dia tidur di kuburan. Seminggu dia nggak baca Al-Quran, satu rumah anggota keluarga nggak ada yang baca Al-Quran seminggu, berarti satu keluarga itu seminggu tidur di kuburan. Nabi SAW. Baca Al-Quran di rumah kita, supaya rumah kita jangan jadi kuburan, kata Nabi SAW. Baca 1 ayat, 2 ayat, 1 halaman, 2 halaman, baca. Kesalahan-kesalahan biasa. Jangan karena takut salah tidak baca Al-Quran, bukan begitu. Al-Quran itu bukan hanya bacaan benar yang diberikan pahala. Bacaan salah pun selama kita masih terus berusaha untuk memperbaiki kesalahan bacaan kita, dapat pahala. Bukan dosa. Kata Nabi SAW, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, maka dia tempatnya bersama malaikat Allah yang mulia. Adapun orang-orang yang membaca Al-Quran sambil terbata-bata, wa yata'ta'tahu fi, yata'ta'ta, terbata-bata, itu bukan dosa. Lahu ajran, dia diberikan pahala oleh Allah. Pahalanya bukan 1, 2 kali lipat pahalanya. Bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mulianya Al-Quran yang mulia ini, Al-Quranul Karim. Bacanya salah saya masih dapat pahala 2 kali lipat lagi. Tapi syaratnya terus berusaha belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Inilah dia 4 karakter kata para ulama, supaya kita masuk dalam hadis ini, keluarga Allah, keluarga Al-Quran, wa khassatuhu, dan orang-orang yang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu. Apa kekhususannya? Karamatul Quran, kemuliaan Al-Quran. Berbeda kita keluar rumah belum baca Al-Quran, dengan keluar rumah sudah baca 1 ayat Al-Quran, 2 ayat Al-Quran, 1 lembar Al-Quran. Berbeda sekali keadaan kita. Berbeda sekali rasanya orang yang keluar rumah sudah baca Al-Quran dan yang belum baca Al-Quran. Ada ketenangan yang kita tidak tahu bagaimana menjelaskan ketenangan itu. Itulah dia Al-Quran, mendapatkan khassah, kekhususan. Kekhususan apa? Karamah. Karena Al-Quran itu karim, maka dia punya karamah. Memberikan ketenangan kepada yang membacanya, memberikan kebahagiaan kepada orang yang sedih. Sedih, punya masalah, baca Quran. Masalahnya kadang-kadang saya nggak lancar baca Quran, jadi patah semangat saya. Jangan patah semangat, baca saja sudah. Sambil kalau kita masih merasa belum pas, masih terbata-bata, belajar. Ikut kelas tahsin banyak. Di sini pun ada kelas tahsin memperbaiki bacaan Al-Quran banyak. Di rumah kita, di dekat, bisa banyak. Belajar. Saya mau belajar, tapi mahal biayanya. Berapa sih mahalnya? Berapa kali pertemuan? 1 kali pertemuan berapa ratus ribu bayarnya? Kalau kita ngasih les anak, les matematik, les musik, segala bayarnya sekian ratus ribu sebulan, sekian juta. Kenapa untuk memperbaiki bacaan Al-Quran hitung-hitungannya sampai seperti itu? Padahal Al-Quran adalah kemuliaan. Berikan kemuliaan kepada Al-Quran. Kalau perlu kita cari yang bayarannya mahal, nggak apa-apa, supaya kita memuliakan Al-Quran. Sedih rasanya mendengarkan orang mau belajar Al-Quran, guru Al-Qurannya digaji sebulan cuma 300 ribu.
Bukan masalah 300 ribunya, tapi kemuliaan Al-Quran itu seperti direndahkan. Mari kita muliakan Al-Quran, kita muliakan guru-guru Al-Quran, kita muliakan orang-orang yang bersentuhan dengan Al-Quran. Insya Allah kita pun akan mendapatkan kemuliaan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan namanya Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Maka siapa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran meskipun sedikit, dia pasti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan kalamnya di dalam Al-Quran tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.